Yang kami hormati Konsul Jenderal KJRI Johor Bahru Bapak Sigit, para konsul di lingkungan KJRI Johor Bahru, para anggota PLN, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, masuk yang kami banggakan, dan juga termasuk juga PMI baru yang berada di Indonesia dan juga pergerakan dari Indonesia dan pergerakan ke Malaysia. Kami ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Agus Nugroho. Saya dari anggota PLN. PLN adalah panitia pemilihan luar negeri, persiapan pemilu dan pelaksanaan pemilu di luar negeri Johor Bahru. Berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artimenika. Saya bagian di teknis pelaksanaan untuk pemilu. Kemudian kami berdua ini mau menjelaskan gimana, kenapa ada pemilu di luar negeri. Pak Agus dulu atau saya dulu nih? Monggo Pak Agus. Saya ikut aja ya. Oh iya, silakan Pak Agus. Siapa yang tidak tahu pemilu? Saya pertanyaan, siapa yang tidak tahu pemilu? Nggak ada yang jawab kan? Saya tahu semua. Itu mempersingkat tugas saya. Kalau negeri yang kita lakukan adalah kita dari rumah kita datang ke TPS, ya Bu ya. Kemudian kita memberikan suaranya dengan tadi kita mencoblos ya dengan paku terhadap gambar-gambar partai atau gambar-gambar presiden dan calon presiden yang kita sukai gitu ya, yang kita sukai sesuai dengan pilihan kita. Gitu. Di luar negeri juga sama. Tapi ada bedanya apa Bu? Bedanya itu kalau di luar negeri kita kalau di Indonesia sama-sama pemilihan presiden, pemilihan partai juga. Cuman kita di luar negeri itu hanya dapil 2 Jakarta Selatan. Jadi nggak ada nih kalau misalkan teman-teman dari Jawa Barat contoh atau dari Jawa Timur. Nah itu misalkan saudaranya yang ada ikut ikut jadi partai, ikut pemilu. Nah nggak bisa dipilih, yang dipilih hanya bisa di dapil 2 Jakarta gitu. Betul sekali. Nah jadi yang dipilih adalah dapil 2 Jakarta. Dan cara yang kedua yang berbeda di luar negeri adalah ada yang namanya KSK. Apa itu KSK? KSK itu adalah kotak suara keliling. Nah ini yang mungkin teman-teman belum pernah tahu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tinggal satu wilayah di kongsi misalkan begitu ya, ada mungkin 10 orang, 50 orang, nanti petugas KSK itu akan membawa kotak ya yang isinya kertas suara ke tempat di mana teman-teman itu akan tinggal. Nah di situ jadi teman-teman nggak perlu dengan KJRI ya, tinggal nyoblos saja di situ karena tim KSK itu akan datang. Jadi akan memudahkan teman-teman memberikan suaranya. Nah bisa juga nih teman-teman, karena di Malaysia ini ada 2. Ada KSK, ada juga TPSLN. TPSLN itu insya Allah tanggal 11 Februari tahun 2024 itu ada di sini. Itu ada 10 TPS. Tapi jika teman-teman nih ada maksudnya ada waktu keluangan atau apa, boleh ngikut sebagai KPPSLN. Jadi bisa jadi nanti petugas. Jadi kalau di Indonesia namanya KPPS ya. Jadi petugas untuk yang ngurusin surat suara. Nah teman-teman juga boleh ikut seperti kami, namanya KPPSLN. Nah mau kan? Nah dapat gaji enak nih. Ya nggak Pak? Semangat sekali ya. Mau di spill gajinya berapa? Oke. Kalau Pak Tarli kemarin kita pemilihan data tuh sekitar 6.500.000 per bulan. Wow, gede kan? Itu kerjanya cuma 7 hari aja. 7 hari gajinya kurang lebih sekitar itu. Kalau Pak Tarli gajinya 1 bulan 6.500.000. Kita ini kurang lebih 7 hari kerja kurang lebih sekitar itu juga. Berbeda banget. Betul sekali. Nah, jadi itu juga satu peluang di mana teman-teman bisa melakukan berpartisipasi aktif ya untuk menegakkan, melestarikan demokrasi Indonesia terus hidup di Indonesia. Ya meskipun kita ada di Malaysia, kita juga bisa menjadi pemilih ya. Kemudian yang paling penting tadi informasi yang baru saya sampaikan, teman-teman nanti juga bisa berpartisipasi menjadi anggota KPPSLN yang bawa kotak suara itu ya. 7 hari berapa Bu? 7 juta Bu. Kurang lebih kayak gitu 7 hari. 7 hari berarti sehari 1 juta ya.
Ingat, itu bisa naik, bisa sama, bisa lebih rendah. Nanti belum diumumkan dari KPU sendiri kan. Jadi Betul. kita cuma spill yang dari kemarin kita waktu pengambilan data itu 1 bulan 6.500.000. Jadi nggak mungkin, insya Allah nggak kurang dari itu gitu. Pakaian Dari Lampung. Sudah berapa lama di sini? 1 tahun. 1 tahun. Oke. Pemilu di Malaysia itu diselenggarakan kapan? Tanggal 6 sampai 13 Februari. Ikut di 2024. Waduh. Udah nggak? PDI. Nggak usah semuanya, tiga partai politik. PDI. Oke. Oke. Kalau gitu kita berikan sendiri ya. Oke, break dulu sebentar teman-teman. Jadi kami PPLN ya, kami punya kepentingan teman-teman ini mau nyoblos partai yang warna apa? Ya semua orang punya pilihan kesukaan. Ada yang suka warna pink, suka warna biru, suka ungu, suka biru ya. Terserah gitu ya. Tapi yang kami care, yang kami peduli adalah memastikan teman-teman semua adalah mencoblos dan memberikan aspirasinya dan memberikan suaranya sesuai dengan pilihan dan hati nuraninya gitu ya. Jadi itu penting. Oleh karena itu insya Allah Baru 4 tahun. Jadi waktu kemarin milihnya di Indonesia. Di sana itu berapa hari untuk memilih mas di Indonesia? 1 hari. 1 hari aja ya. Terus milihnya apa aja tuh? Waktu masuknya di sana kan dikasih lembaran, ada banyak tuh. Ada berapa lembaran di sana mas? Info ke teman-teman, di luar negeri itu cuma ada 2 surat suara. Yang satu DPRD dan satunya adalah presiden. Nah, umur berapa yang boleh jadi ikut pemilu? 17. 17. Kalau umur 15 boleh nggak? Gak boleh. Nggak boleh. Sekedar info, umur 15 tahun sudah boleh memilih, tetapi itu dia ada peraturannya sudah menikah. Jadi sekitar kepada teman-teman kalau ada yang keluarga umur 15 tahun dia sudah menikah berarti sudah boleh memilih. Oke mas, terlalu banyak nih dari saya. Lanjut Pak Gun. Oke. Selanjutnya nih dengan Mbak siapa? Ini Pak. Dari Padang Sumatera Barat. Wah, Sumatera. Saya mau tanya sama pertanyaannya masih sama. Semangat gak ikut pemilu 2024? Semangat. Kenapa semangat ikut pemilu? Karena biar ada pemimpin Indonesia yang lebih maju dari pemimpin sebelumnya. Wow, ini luar biasa. Langsung saja diberi software. Oke. Silakan. Berarti satu lagi nih Mbak. Namanya siapa Mbak? Rona. Dari mana? Indramayu. Oh, Jawa Barat. Dan yang berkenaan dengan pemilu ya. Kenapa sih kita kalau nyoblos itu harus pakai paku? Kok kita nggak boleh nyoblos pakai tangan gitu? Pertanyaannya agak nyeleweng memang. Tapi kenapa gitu ya? Sebab kemarin waktu di Negeri 9 saya ditanya, Pak kenapa harus pakai paku? Kenapa boleh nggak pakai tangan gitu? Kenapa coba? Nah, betul sekali. Supaya sobekannya bagus. Ya, karena kasih. Kalau paku itu sobekannya lembut, cus gitu ya. Tapi kalau pakai tangan bisa jadi rusak. Sayang sekali, suara Anda itu sangat berharga. Jadi kalau nusuknya pakai tangan gitu ya, bisa sobek sampai ke batas bingkainya itu. Jadi boleh jadi suaranya nggak sah. Iya, Gitu ya. Jadi sayang sekali pastikan